Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan mempresentasikan kelompok kami, yakni kelompok 3 dengan judul implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu tim dari saya, kelompok saya. Yang pertama ada Adib Halil Hamdala yang akan menjelaskan mengenai definitif daripada mediasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada Halen Febrio yang akan menjelaskan mengenai prosedur daripada mediasi itu sendiri. Lalu yang ketiga ada Ilham Nurrahman yang akan menjelaskan mengenai apa ya? Landasan hukum ya, landasan hukum. Mengenai landasan hukum berkaitan dengan mediasi. Lalu yang terakhir saya pribadi nanti akan menjelaskan mengenai kesimpulan atau mengenai implementasinya juga. Kita langsung aja ke inti pembahasan. Baik, untuk definisi mediasi akan dijelaskan oleh Adib Hilal Hamdala. Waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu mediasi? Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selain itu, mediasi memiliki keuntungan. Pertama, hemat dalam soal biaya, dan kedua, bisa menghemat waktu. Ahli hukum, seorang ahli hukum, Profesor Dr. H. Priyatna Abdul Rashid, SH, PhD, FCB, Orb, mengatakan bahwa mediasi adalah proses damai di mana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil tanpa biaya besar, tetapi tetap efektif dan tetap diterima. Lantas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai mediasi? Perlu diketahui, mediasi atau cara berdamai dalam menyelesaikan sengketa telah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Semenjak zaman Rasulullah bahkan mungkin sebelumnya. Akan tetapi dalam Islam, mediasi ini disebut dengan sulh dan memiliki metode yang sedikit berbeda. Sulh adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam penyelesaian perselisihan. Sulh dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi atau konsiliasi, dan kompromi tindakan. Landasan hukum dari sulh sendiri terdapat pada Quran Surat An-Nisa. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Adib Hilal yang telah menjelaskan mengenai definisi mengenai mediasi itu sendiri. Selanjutnya akan lanjut kepada landasan hukum daripada mediasi sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya, sahabat saya sudah ada di layar kita ini, yaitu Ilham Nurrahman. Waktu dan layar saya persilahkan. Untuk landasan hukum itu sendiri, dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan itu ada 3 ya. Yang pertama itu Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam Perma ini mediasi mendapatkan kedudukan tinggi. Nah, untuk yang kedua ini Perma nomor 1 tahun 2003. Perma pertama yang masih memiliki kelemahan dan akan direvisi. Jadi sebelum adanya Perma nomor 1 tahun 2016 itu Perma nomor 1 tahun 2003 dahulu yang ada ya. Nah, kemudian Perma nomor 1 tahun 2008 ini merupakan hasil revisi dari Perma nomor 1 tahun 2003 yang nanti juga bakal direvisi lagi pada Perma nomor 1 tahun 2016.
Next, lanjut. Nah, di dalam Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak sebelum perkara diputuskan oleh hakim. Nah, apa alasannya? Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Yang kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Dalam hal ini, proses pengadilan di ruang peradilan ya. Dan ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Dan alasan keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Next. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada kepada Kang Indra Rahman yang telah menjelaskan mengenai dasar hukum, landasan hukum mengenai mediasi itu sendiri. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya, ketika sudah menjelaskan definisi dan landasan hukum, mari kita memahami bagaimana prosedur mediasi itu sendiri. Insya Allah akan dijelaskan oleh sahabat kami yang sudah di layar. Mangga, waktu yang layar, Pak Ade Halen, saya persilahkan. Baik. Oke, materi selanjutnya yaitu tahapan pramediasi. Yang pertama, pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Jadi seperti berdiskusi dulu gitu. Ini angka baiknya mau gimana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, hakim akan menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja. Kemudian yang ketiga, hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Kemudian tahap proses mediasi. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Kemudian proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Lalu tahap akhir implementasi mediasi. Wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan, lalu diwakili kuasa hukum, mediator memeriksa materi kesepakatan, menghadap kembali kepada hakim, kemudian mengajukan kesepakatan perdamaian, dan wajib mencantumkan klausula pencabutan perkara. Oke, cukup. Sekian. Moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Ade Halen yang telah menjelaskan mengenai proses mediasi itu sendiri ya, dari tahap dari tahap proses maupun dari tahap implementasi. Terus setelah mediasi itu sendiri ya. Nah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai kesimpulan daripada apa yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat kelompok D saya, dari mulai definisi, lalu ada landasan, dan selanjutnya ada prosedur. Maka sebenarnya kesimpulannya itu ya, mediasi ini ya perlu ada persetujuan dari hakim gitu. Lalu dudukan jelasnya itu apa sih? Jadi sebenarnya mediasi ini sendiri pada prinsipnya itu merujuk pada ketentuan yang ada dalam Al-Quran gitu, sebagai sebuah hukum Islam yang utama, yaitu menganut prinsip apa gitu kan, prinsip perwujudan keadilan, keadilan sosial,
perwujudan damai, lalu melindungi kehidupan manusia, dan kekuatan logika. Lalu ada apa lagi? Ada saling memaafkan gitu kan, tindakan nyata, perlibatan melalui tanggung jawab individu, tindakan bersama, kolaborasi dan solidaritas. Atau bisa disebut win-win solution gitu, mediasi itu sendiri. Jadi sebagai alternatif gitu kan. Nah, lalu dari proses mediasi itu sendiri diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara dan cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, serta diharapkan memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan itu sendiri. Walaupun kegagalan dalam mediasi, pihak yang kalah akan melanjutkan perkara ke upaya hukum, dan segala bentuk kegagalan pun dikarenakan ada beberapa hambatan yang terjadi di tahap premediasi maupun ketika proses mediasi itu sendiri. Baik, itu yang kelompok kami yang bisa jelaskan apa? Astagfirullahaladzim. Maaf, itu yang bisa kelompok kami jelaskan mengenai tahap implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Mudah-mudahan bisa Bapak maupun teman-teman pahami, dan jangan lupa juga bahwa kita di sini hanya menyampaikan apa yang kita pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, bahwa ilmu itu bertambah dan pemahaman pun dari rezeki dari Allah, maka mintalah kepada Allah agar bisa dipahami. Sekian menjadi wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.